Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan codingan searching yang telah saya buat. Yang pertama, saya membuat terlebih dahulu kelas node. Lalu di sini saya mendeklarasikan node next, itu yang artinya node tersebut akan ke node selanjutnya. Lalu di sini saya mendeklarasikan integer data dengan tipe data integer yang berfungsi untuk menampung angka yang nama variabelnya data. Di sini fungsinya untuk nanti inputan dari angka-angka yang akan kita inputkan. Di sini nodepref. Nodepref ini node yang berfungsi untuk mengarah ke node sebelumnya. Lalu di sini saya membuat konstruktor ya, konstruktor di sini nama konstruktornya harus sama dengan nama kelas yang telah kita buat di atas agar bisa diakses pada prosesnya nanti. Lalu terdapat parameter integer data yang sudah saya deklarasikan di sini yang nantinya akan mengakses variabel yang ini pada konstruktor yang ini. This.data ini untuk menunjuk data tersebut, menunjuk variabel data. This.next sama dengan 0 ini artinya node selanjutnya akan menjadi 0 ketika node pertamanya sudah terisi. Lalu beralih ke class search. Sini saya membuat class search. Kenapa saya menggunakan public? Karena agar bisa diakses oleh semua kelas dan terutama agar bisa diakses di kelas newMind ini. Di sini terdapat node hit sama dengan 0. Node yang berada di awal akan bernilai 0 saat belum terisi. Sini, node tail sama dengan 0. Artinya, node yang berada di akhir akan bernilai 0 jika kita menambahkan data dari tail, maka tailnya akan bernilai 0. Lalu di sini ada integer size sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena di sini saya mengeset nilai awalnya itu dimulai dari 0. Boolean empty. Fungsi dari boolean empty di sini akan mengecek kondisi pada beberapa variabel yang kita buat, yang nantinya
akan mengembalikan nilai boolean true atau false yang terdapat pada fungsi metode di bawah nanti. Nanti saya akan jelaskan. Lalu di sini isi dari boolean is empty sama boolean empty, return hit sama dengan null. Dia akan mengembalikan nilai hit, lalu akan di set kembali menjadi null. Lalu di sini saya membuat metode void add. Di sini void add ini untuk menambahkan, untuk menginputkan data nanti yang akan kita inputkan angka-angkanya. Di sini bisa berfungsi untuk sequential binary, maksud saya sequential searching and binary searching. Di sini terdapat parameter data. Kenapa? Karena tadi di konstruktor yang ini sudah terdapat parameter integer data agar bisa diakses di void add ini nanti. Lalu saya membuat objek baru, not bantu. Lalu di sini berparameter data yang sudah jelas terdapat di sini. Lalu terdapat if hit sama dengan null. Jika hit itu bernilai null, maka dia akan menjalankan proses hit sama dengan tail sama dengan not bantu. Hit tersebut perlu kita ketahui di sini arti dari hit sama dengan tail sama dengan not bantu ini adalah hit sama dengan not bantu, lalu tail sama dengan not bantu. Sama saja seperti ini, tetapi saya hanya menyingkatnya menjadi satu baris, satu line. Else, jika hit tidak sama dengan null, maka tail.next sama dengan not bantu. Tail selanjutnya akan disimpan datanya pada not bantu. Atau not bantu akan menyimpan data tail yang selanjutnya pada tail selanjutnya. Lalu di sini lalu di sini not bantu.pref sama dengan tail. Not bantu yang tadi yang menyimpan nilai tail.next akan disimpan not bantu yang sebelumnya akan tail akan menyimpan data pada not bantu sebelumnya, lalu begitu seterusnya. Ini menambahkan data dari pertama. Tail sama dengan not bantu. Not bantu tersebut akan menyimpan datanya pada tail. Yang nantinya akan berlanjut sampai seterusnya, sampai berakhirnya inputan data dari user.
Lalu di sini saya membuat public search node dengan berparameter integer data. Search node di sini fungsinya untuk metode sequential searching. Node current sama dengan hit. Saya membuat objek baru yang bernama current, yang nantinya hit tersebut terdapat pada current. Current tersebut terdapat pada hit. Terdapat pada hit atau awal. Lalu integer i sama dengan 1. Saya mengeset nilai i sama dengan 1. Set nilai i. Di sini terdapat boolean flag false. Ini boolean flag false ini untuk mengecek nilai boolean yang false. Dan akan mengembalikan nilai false. Metode ini mengembalikan nilai boolean, yang metode boolean ini sudah ada pada di sini untuk mengembalikan nilai boolean. Untuk mengembalikan nilai false. Lalu terdapat jika hit sama dengan 0, sama seperti yang tadi. Jika hit bernilai 0, maka akan mengeprint tidak ada data yang dicari. Di sini fungsinya jika sudah kita menginputkan data pada public void add, maka akan muncul datanya. Lalu, jika search node ini berfungsi untuk mencari node atau data yang akan kita cari nantinya pada data yang telah kita inputkan pada void add di sini. Jika kita mencari data selain data yang telah kita inputkan, maka akan mengeprint tidak ada data yang dicari. Lalu, jika hit tidak sama dengan 0, while current tidak sama dengan 0, current tidak sama dengan 0. Nah, lalu di sini terdapat kembali if. Saya menaruh if current.data sama dengan data, yang artinya jika datanya sama dengan data yang kita cari, maka di sini akan mengembalikan nilai benar. Lalu akan mencari dan menggeser current ke selanjutnya untuk mencari data yang telah kita inputkan di sini.
di sini. Lalu if jika flag, di sini kan ada flag kan, jika flag tersebut, jika nilai data tersebut false, maka akan mengeprint elemen tidak ada di list. Lalu jika flag tersebut, di sini flag ini nama variabel yang telah saya buat, bisa diganti kok flag ini sebelumnya. Jika flag ini sama dengan true, maka akan mengeprint elemen berada pada posisi bla bla bla. Tergantung posisi data yang kita cari. Lalu void show, saya membuat void show. Void show di sini berfungsi untuk menampilkan yang telah kita add, maupun yang nantinya data yang akan kita cari. Not now sama dengan hit ini, saya membuat objek now yang terletak pada hit. Lalu jika kosong, maka akan mengeprint empty list. List tidak ada. Lalu akan mengembalikan nilai. Sini ada while no tidak sama dengan null. No variabel yang terdapat pada hit. No tidak sama dengan null. Maka akan ngeprint system out no.data. Di sini untuk mengeprint data yang telah kita list, maka akan dikeluarkan pada print di sini. Lalu akan no.next. No sama dengan no.next. Ini akan menggeser lalu mengeprint. Lalu di sini saya membuat metode untuk binary search. Di sini saya membuat bubble sort. Bubble sort di sini fungsinya untuk mengurutkan data yang telah kita inputkan pada binary search. Perlu kita ketahui di sini binary search ini merupakan pencarian data yang dia akan mengurutkan datanya terlebih dahulu. Kita akan menginputkan data secara acak, lalu data tersebut akan terurut terlebih dahulu, lalu kita akan mencari data yang akan kita cari, lalu jika datanya terdapat pada data yang telah kita inputkan tersebut, maka akan keluar pada posisi keberapa. Lalu jika data tersebut tidak ada, maka akan mengeluarkan elemen tidak ditemukan. Di sini saya menggunakan not char. Ini berfungsi untuk variabel bantu not. Ini juga merupakan variabel bantu kedua dari not. Untuk not, variabel bantu selanjutnya untuk not. Nah, di sini integer simpan dan i sama dengan 0. Di sini saya mau menggunakan variabel simpan, lalu mengeset nilai i sama dengan 0. While i kurang dari size di sini telah kita deklarasikan di atas. Jika i kurang dari size, maka current sama dengan hit. Variabel bantu not
current terletak pada heap. Lalu di sini current variabel bantu kedua akan current.next, nilai pada current.next akan disimpan terlebih dahulu pada variabel bantu selanjutnya untuk node. Akan disimpan pada variabel bantu node yaitu current. Lalu current tidak sama dengan 0. Pada kondisi current tidak sama dengan 0, current variabel bantu selanjutnya untuk node tidak sama dengan 0, maka di sini melakukan if jika current.data lebih dari current.data, jika nilai pada current variabel bantu pertama lebih dari variabel bantu kedua, pada variabel bantu pertama lebih besar daripada variabel bantu kedua, maka akan melakukan proses variabel bantu simpan current.data di sini akan menyimpan nilainya pada simpan, akan menyimpan nilainya terlebih dahulu pada simpan, lalu current.data, lalu nilai pada variabel bantu. Otomatis di sini ketika datanya disimpan pada variabel bantu simpan, maka current.data di sini kosong kan? Lalu di sini nilai yang terdapat pada current.data yang terletak pada if di sini akan menyimpan nilainya pada current.data, variabel bantu kedua pada node. Pertama akan disimpan pada variabel bantu kedua node. Lalu otomatis di sini juga nilainya sudah kosong, sudah tidak terdapat nilai pada variabel bantu pertama pada node ini. Lalu nilai pada simpan, nilai current.data di sini kan disimpan pada variabel bantu simpan. Lalu variabel bantu simpan yang tadi akan menyimpan datanya pada current.data, variabel bantu pertama pada node. Akan disimpan nilainya terlebih dahulu pada variabel bantu pertama node. Lainnya, jika current.data lebih kecil dari current.data, jika nilai pada variabel bantu pertama node tersebut lebih kecil daripada variabel bantu kedua pada node tersebut, maka akan melakukan proses ini. Current variabel bantu pertama current.next, nilai pada current.next akan disimpan pada char. Nilai data selanjutnya akan disimpan pada char, begitu seterusnya, lalu bergeser dan
begitupun juga selanjutnya pada nilai current.next, variabel bantu kedua pada not. Lalu akan bertambah, lalu di sini akan melakukan i++ ini maksudnya akan bertambah terus, sama seperti tadi yang size yang terletak pada add, pada metode add sampai inputan user. Lalu di sini mengapa saya menaruhkan show? Karena di sini kita akan menampilkan data yang nantinya akan terurut. Di sini ini fungsinya untuk mengurutkan data yang telah kita inputkan pada binary search nantinya. Jika kita tidak menaruhkan show di sini, nanti data tersebut tidak akan terurut untuk menampilkan data yang terurut. Lalu di sini saya membuat metode binary search untuk binary search dengan parameter searching. Di sini saya membuat parameter baru yaitu namanya searching yang berfungsi untuk mencari datanya. Di sini saya membuat nilai t sama dengan hit. Nilai t di sini adalah untuk nantinya mencari data dan akan mencari data dari kanan, kiri, dan tengah. Akan terletak pada head. Lalu di sini saya mendeklarasikan integer variabel tengah, kanan, dan kiri. Di sini kenapa kiri sama dengan 1? Karena saya akan mengeset nilai kiri tersebut itu adalah 1. Di sini kanan sama dengan size. Itu untuk mencari nilai tengahnya. Tengah di sini sama dengan nilai kanan dan kiri lalu dibagi 2. Ini untuk melakukan pencarian data yang akan kita cari nantinya. For integer i sama dengan 1, i kurang dari nilai tengah, i++. Dia akan melakukan penambahan terus. Lalu akan memproses nilai tengah sama dengan nilai tengah.next. Dia akan mencari terus nilai tengah, akan menggeser. Lalu jika nilai kanan lebih besar sama dengan nilai kiri, lebih besar. Maka lalu akan melakukan jika nilai tengah sama dengan searching, nilai yang akan kita cari, lalu akan mengeluarkan ini, akan mengeprint ini. Jika data yang telah kita cari itu ada pada nilai yang telah kita inputkan. Lalu else, jika nilai tengah
kurang dari searching, maksudnya di sini jika nilai yang kita cari tersebut tidak ada pada data tersebut, maka dia akan mencari lagi, akan ditambah dengan 1, lalu di sini nilai kanan sama dengan tengah akan dikurang 1, lalu tengah sama dengan kanan plus kiri, dia akan ditambahkan lalu dibagi 2, lalu nilai tengah terletak pada hit. Lalu di sini melakukan integer i sama dengan 1, i kurang dari nilai tengah, i plus plus. Lalu akan melakukan proses. Dia akan terus menggeser nilai tengah tersebut untuk mencari. Jika nilai kanan lebih kecil daripada nilai kiri, jika datanya tersebut tidak ada, maka akan mengeprint elemen tidak ditemukan. Lalu beralih ke fungsi void main-nya. Di sini saya menggunakan import Java Util Scanner. Di sini fungsinya untuk menginputkan. Jika di Java itu jika sama seperti C++, jika di C++ itu kita cin layaknya cin seperti itu. Kalau di Java ini menggunakan import Java Util Scanner. Di sini saya membuat objek baru, yaitu cari dan binder. Jika hit sama dengan 0, di sini terdapat hit sama dengan 0. Ini dihapus saja karena saya lupa menghapusnya, mohon maaf. Di sini sudah aturannya untuk penulisan agar bisa mengakses scanner di sini. Scanner input new scanner system integer. Mengapa saya menggunakan in? Karena data yang saya akan inputkan tersebut akan berupa angka. Berbeda lagi nanti jika data tersebut menggunakan string. Lalu di sini akan saya menaruh sequential search terlebih dahulu. Jika kita jalankan, kita run sequential search. Di sini saya menginputkan 1, 3, 4, 6, 7, 2. Lalu di sini akan melakukan 1, 3, 4, 6, 7, dan 2. Perlu diketahui, sequential search di sini adalah proses pencarian data tanpa mengurutkan terlebih dahulu. Saya akan mencari misalkan data 7. Di sini elemen berada pada posisi kelima. Coba kita hitung. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa pada posisi kelima? Karena tadi saya memulainya dari mengeset nilainya, yaitu dimulai dari 1 bukan dari 0. Jika saya mengeset nilainya dari 0, maka otomatis elemen 7 ini akan berada pada posisi keempat. Lalu di sini binary search. Binary search di sini saya menginputkan data sama seperti yang di atas. 1, 3, 4, 6, 7, 2.
Lalu dia akan mengurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7. Lalu dia akan yang terkecil terlebih dahulu, lalu 2, 3, 4, 6, dan yang terbesar akan berada pada urutan data di akhir. Jika saya mencari data, misalkan saya mencari data 8, akan menggunakan elemen tidak ditemukan, karena 8 tersebut tidak terdapat pada data yang saya inputkan ini. Coba sekali lagi. Jika saya mencari data di sini, yaitu data 4, elemen keempat berada pada posisi keempat. Coba kita sesuaikan. 1, 2, 3, 4. Lalu di sini data tersebut ada dan terletak pada posisi keempat. Sekian dari saya untuk searching. Terima kasih.